Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel ini yang dirahmati Allah, untuk yang pertama kalinya saya bisa berjumpa dengan pemirsa sekalian, dan dalam kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk sedikit berbagi dengan para pemirsa sekalian, utamanya yang berprofesi sebagai pendidik formal di sekolah, dan bisa jadi sebagai pendidik non formal di dalam rumah untuk anak-anak atau putra-putri di rumah. Pemirsa sekalian, ada sebuah kata yang ingin saya bagikan, yang mana kata itu merupakan satu komponen yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, utamanya seorang guru di sekolah. Kata itu adalah titik. Pada umumnya, titik merupakan suatu akhir dari kalimat tertentu. Sebuah tanda bahwa kalimat itu telah berakhir, ataupun sebuah tanda pemberhentian pada segala sesuatu, yaitu titik. Namun, titik yang akan saya jabarkan pada kesempatan kali ini adalah komponen dari guru yang itu semestinya dimiliki oleh seorang guru. Titik terdiri dari 5 huruf, yaitu TITIK. T huruf yang pertama yaitu takwa. Pemirsa sekalian, seorang pendidik ataupun seorang guru wajib memiliki sikap takwa. Sebagai pendidik, sebagai guru yang memberikan ilmunya kepada para peserta didik, para putra-putri, semuanya sebagai generasi muda penerus bangsa, maka takwa ini hendaknya melekat pada diri kita. Sebagai implementasi dari sikap takwa adalah seorang guru yang mempunyai karakter disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin busana, dan disiplin yang lain-lain. Ini adalah implementasi dari sikap takwa. Mengajar dengan penuh tanggung jawab, mengajar dengan penuh kasih sayang, keikhlasan, ketulusan, bersungguh-sungguh, itu adalah implementasi dari sikap takwa. Kepedulian kita terhadap peserta didik merupakan salah satu wujud bahwa kita mempunyai sikap muttaqin atau takwa. Ketika ada peserta didik kita yang lain dari biasanya, kita cepat tanggap dan kita memediasi, mendiagnosa, mempedulikan. Itu adalah wujud dari sikap takwa. Takwa merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru. Lalu I yang merupakan huruf yang kedua yaitu iman. Sebagai bukti dari ketakwaan kita adalah iman. Seorang guru ataupun seorang pendidik perlu mempunyai sikap iman. Karena dengan keimanan kita akan timbul rasa takut
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan keimanan kita mengajar dengan penuh rasa tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Maka kita mengajar dengan tetap berpegang kepada aturan Allah Ta'ala. Kita mengajarkan sesuatu yang baik, kita mengajarkan sesuatu yang benar. Kita tidak boleh mengajarkan sesuatu yang menyesatkan peserta didik kita. Itu adalah wujud dari sikap iman. Tunduk dan patuh kepada Allah. Kita mengajar tidak hanya menghalalkan gaji, tetapi kita mengajar, kita niatkan karena ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah akan terwujud ketika kita mempunyai sikap iman. Di dunia kita mendapatkan imbalan, di akhirat kita juga mendapatkan syurganya Allah Ta'ala. Lalu T, huruf yang ketiga dari kata-kata titik adalah terampil. Terampil ini banyak sekali interpretasi. Seorang guru ataupun seorang pendidik dituntut untuk terampil. Terampil adalah sikap yang multifungsi. Terampil dalam hal menciptakan media-media baru untuk pembelajaran peserta didik. Media-media yang menyenangkan, menarik, dan bermanfaat bagi peserta didik kita. Terampil dalam menciptakan metode-metode baru sehingga pembelajaran kita menyenangkan dan kehadiran kita ditunggu-tunggu oleh peserta didik. Ini adalah terampil. Terampil memberikan kata-kata yang sejuk, kata-kata yang mendinginkan hati para peserta didik, sehingga peserta didik merindukan kita selalu. Kehadiran kita dirindukan oleh peserta didik kita. Kehadiran kita dinanti oleh peserta didik kita. Ketidakhadiran kita merupakan kesedihan bagi peserta didik kita. Itu adalah sikap terampil. Terampil memotivasi sehingga peserta didik kita mampu mencapai prestasi yang lebih baik karena motivasi kita. Ini adalah sikap terampil. Terampil menginspirasi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita katakan bisa menjadi inspirasi bagi peserta didik kita. Terampil mendiagnosa. Diagnosa bukan hanya kata-kata milik dokter, tapi diagnosa juga milik kita selaku pendidik. Bagaimana peserta didik kita? Mengapa dia nakal? Mengapa dia tidak melaksanakan aturan-aturan? Mengapa dia begini? Mengapa dia begitu? Kita sepatutnya bisa mendiagnosa. Ini adalah sikap terampil. Dan banyak hal yang dijabarkan dari kata-kata terampil ini. Lalu I, huruf yang keempat dari kata-kata titik adalah inisiatif. Inisiatif dan inovatif. Para pemirsa sekalian, inisiatif adalah satu kemauan. Kemauan yang harus dipupuk di dalam diri guru itu sendiri. Kemauan untuk senantiasa ikro, belajar dan terus belajar, meningkatkan kualitas, meningkatkan referensi, belajar dan terus belajar bagaimana agar profesi guru yang dia sandang ini semakin berkualitas. Kemauan yang senantiasa bergelora untuk senantiasa meningkatkan diri sehingga menjadi guru yang profesional atau pendidik yang profesional. Wujud dari inisiatif adalah inovatif. Inovatif, pembaruan-pembaruan yang kita temukan termasuk metode,
kaitannya dengan sikap terampil yang telah saya sampaikan di atas. Lalu K, huruf yang terakhir adalah kreatif. Dari takwa, iman, terampil, inisiatif inovatif, muncullah satu kreativitas. Kreativitas yang akhirnya itu merupakan karya kita selaku seorang pendidik dengan tetap bersinergi dengan manis bersama peserta didik kita yang tercinta di sekolah. Baik itu di sekolah, lebih-lebih di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh di sekolah, bisa jadi di rumah, bisa jadi dimanapun kita berada. Yang penting pembelajaran itu bisa dilakukan dengan kreativitas kita selaku pendidik yang bisa bersinergi dengan peserta didik. Pemirsa sekalian, yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan, seorang guru harus memiliki komponen 5 hal yang tergabung dalam kata titik, yaitu takwa, iman, terampil, inisiatif inovatif, kreatif. Mudah-mudahan hal yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada para pemirsa sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.